Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai sebuah fungsi ya, di Microsoft Excel yang dapat digunakan untuk untuk menghitung atau untuk menganalisis suatu kondisi. Fungsi tersebut adalah fungsi if, ya. Indonesia Fanta. Baik, seperti pada monitor ya, terlihat di sini ya, fungsi if. Fungsi if adalah fungsi di mana yang terdiri dari logical test, di mana nanti sel-sel dari Microsoft dari masing-masing sel akan diuji logikanya. Nah, di dalam pengujian dalam fungsi if ada yang namanya logical test. Nah, logical test itu adalah merupakan kondisi sel yang akan diuji logikanya. Nah, kondisi apa aja yang bisa diuji? Nah, jadi ada beberapa logical test yang umum ya untuk diuji. Yang pertama adalah sama dengan. Kemudian sama dengan ini kita ingin menguji apabila nilainya sama dengan nilai dari logical testnya, dari nilai yang ditentukan. Ya. Kemudian lebih besar. Ini apabila nilainya lebih besar dari nilai yang ditentukan. Artinya fungsi if tersebut akan bekerja apabila nilai numeriknya lebih besar dari nilai yang ditentukan atau nilai batasnya, nilai standarnya. Kemudian ada lebih kecil. Dengan juga lebih kecil berarti kebalikan dari besar. Ini fungsi if akan dijalankan apabila nilainya lebih kecil dari nilai yang standarnya. Kemudian lebih besar sama dengan. Nah, lebih besar sama dengan ini berarti nilainya adalah minimum batasnya. Nah, jadi minimum batasnya atau lebih besar dari nilai yang distandarkan itu kan. Nah, demikian juga lebih kecil sama dengan. Nah, lebih kecil dari sama dengan ini juga maksimum batasnya adalah batas nilai tersebut. Nah, kemudian fungsi if akan bekerja bila nilainya lebih kecil atau sama dengan nilai batas tersebut. Nah, kemudian di fungsi if ada lagi value if true. Nah, value if true ini tadi, apabila nilai batas tadi atau nilai logical tadi terpenuhi, maka nilai tersebut akan dijalankan, akan dikerjakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah value if false. Nah, jadi kalau dia tidak memenuhi dari nilai standar tadi, dari logical test tadi, maka opsi yang kedua yang akan dijalankan. Nah, baik. Untuk lebih memahaminya, mari kita langsung ke Microsoft Excel. Nah, kawan-kawan, baik, ini contoh sederhananya. Ya. Ada 10 data, ya, 10 orang mahasiswa, ya, dengan masing-masing nilai hasil ujiannya. Ditentukan sini nilai kelulusan adalah 80. Maka kita ingin mengetahui siapakah yang lulus dan siapakah yang tidak. Nah, kalau kita menganalisis satu-satu manual, maka ini akan makan waktu. Tapi kalau kita menggunakan fungsi if, maka ini akan dikerjakan dengan cepat sekali. Yuk, mari kita coba.
Baik, jadi cara menjalankan atau menulis fungsi if ini sama dengan cara menjalankan fungsi yang lain. Jadi kita klik di sel di mana letak fungsi if tersebut mau diberikan. Di sini di sel E4 ya. kita klik di sini, kemudian kita ketik sama dengan. Kemudian ketik if. Nah, sudah muncul. Kalau dia fungsi dia akan muncul seperti ini ya. Kemudian buka kurung. Nah, jadi nilai kelulusannya harus lebih besar sama dengan 80. Jadi if kita klik sel D4 lebih besar sama dengan jadi kalau lebih besar tekan shift titik ya, baru sama dengan, jangan tekan shift ya, tekan tombol sama dengan, lebih besar sama dengan sel D3, klik D2 klik, kemudian karena nilainya hanya di sel D2 maka kita tahan nilai D2 nya, kita tekan tombol F4 ya. Nah, sehingga muncul dolar D, dolar 2. Baik, setelah itu koma. Nah, ini untuk masing-masing komputer berbeda-beda. Jadi kalau yang punya saya kebetulan pakai koma. Nanti ada beberapa komputer yang pakai titik koma. Jadi kawan-kawan sekalian harus perhatikan benar mana yang sesuai ya. Kebetulan punya saya ini sama dengan koma ya, koma. Baik. Jadi kalau dia benar atau dia lebih besar atau sama dengan 60 maka lulus. Maka kita buat kata-kata lulus. Jadi untuk membuat kata-kata di Excel awali dengan petik 2 ya. Petik 2 lulus. Nah, gitu. Tutup petik 2. Ini kalau value if true. Nah, koma. Nah, value if false berarti kalau dia di bawah itu tidak lulus. Nah, kita ketik di sini tidak lulus. Baru setelah itu, nah ingat di if ini dia pakai kurung awal kemudian ditutup dengan kurung penutupnya. Maka ini di sini ada satu kurung penutup ya, satu kurung awal buka, maka satu kurung penutup. Nah, kalau kurungnya buka kurungnya banyak, kalau kita nggak tahu mana akhirnya, ini paling gampang. Warna hitam itulah kurung penutup terakhir. Nah, gitu. Jadi kok banyak deh ya, banyak nggak apa, diklik aja ke kurung tutup sampai akhirnya di warna hitam. Warna hitam itulah biasanya kurung terakhir, kurung rumus terakhir, penutup terakhir. Baik, setelah itu kita ketik, kita enter ya, tekan tombol enter. Nah, baik. Setelah itu kita copy jadi seperti ini ya, baru kemudian kita cek. Nah, Arman 75,25 dia lebih kecil dari 80 maka tidak lulus. Burhan 81,00 di atas 80 berarti dia lulus, dan seterusnya kita perhatikan. Nah, jadi tidak ada yang meleset satupun ya, sehingga ini memudahkan kita untuk mengecek suatu kondisi. Baik, itu satu contoh sederhana. Oke, baik. Pada contoh selanjutnya ini masih tidak sulit ya. Ini pada contoh ini kita ingin menghitung nilai indeks prestasi seorang mahasiswa ya. Nah, jadi nilai indeks prestasi ini berdasarkan nilai grade yang dia peroleh ketika pada masing-masing mata kuliah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, jadi kalau kita gunakan manual ya, kita ketik 4B, nah itu makan waktu ya. Jadi kita kan nggak mau seperti itu, kita ingin ini lebih cepat ya kan. Nah, maka kita gunakan fungsi if. Nah, jadi kondisinya dia akan melihat kemari ke sel ini ya, sel dari mulai J4 sampai J10. Nah, angka huruf apa di sini nanti akan berubah menjadi angka. Nah, sementara nilai angka itu ada di sini, di grade ya. Di mana A itu adalah 4, B3, C2, D1 dan E0. Nah, baik. Saya akan tunjukkan caranya. Jadi, saya
letakkan kursor saya di K4. Ya, di K4 sama dengan if buka kurung apabila nilai J, nah, saya klik J sama dengan ini A dikunci F4. Nah, koma, maka nilainya adalah 4. Ya. Nah, ini kita akan membuat if berantai. If dalam if. Nah, ini cara gimana ya? Koma, if, buka kurung lagi. Ya. Nah, kembali ke J-nya. Jadi kalau ini nggak bisa dipilih, kita pilih aja di bawah atau di sampingnya, di mana ya dekatnya. Klik di sini baru arahkan anak panah ke atas. Sehingga yang terdiri tetap J4 sama dengan B, ya, sel B itu ada di sel D5 dikunci, koma, itu nilainya adalah 3, klik. Nah, kemudian di ya dikunci juga. Wah, ini saya yang E5 belum saya kunci. Jadi untuk agar E4 dikunci, saya klik E4, tekan F4. Nah, jangan di enter ya. Setelah itu saya klik lagi ke E5. Kemudian if lagi. Nah, tetap saya arahkan di dekat J4, kemudian saya arahkan ke J4. Nah, J4 sama dengan C, yang gitu ya. Tekan lagi F4, koma, maka dia adalah 2. Kunci lagi. Kenapa harus dikunci? Agar ketika nanti rumusnya di copy ke bawah atau kemana, karena dia tidak geser ya, jadi angka tetap. Nah, itu dia. Baik, kemudian if lagi. Nah, ini if terakhir ya, karena habis D E nggak ada lagi, habis E nggak ada lagi. If J, ya J ini J5 kita arahkan ke J4. Nah, dari J4 sama dengan ini ya, kunci, maka hasilnya adalah 1, kunci. Selainnya ya, jadi selain dari yang lain ya, maka nilainya adalah 0. Tekan F4, tutup kurung sekali. Nah, berarti kan dia sampai nanti tutup kurungnya warna hitam. 2, 3, saya nggak beli berapa, 4. Udah hitam di terakhir dia, enter. Iya. Ya, udah hitam masih terakhir. Nah, dan baru kita copy. Nah, kita cek satu. Tetap harus dicek ya, jadi rumus itu harus dicek, kalau salah kita perbaiki lagi. B3, A, oke, C2, pas ya. Dah, kalau udah baru kita hitung. Ya, kita kalikan dulu. SKS kali nilai. Ya, 3 kali 4. Nah, baru kita copy. Nah, setelah itu kita jumlahkan gunakan fungsi sum. Sum jumlahkan nih kemari, tekan enter. Nah, IP adalah jumlah SKS kali nilai dibagi jumlah SKS. Jadi ini dibagi ini. Berarti IP mahasiswa ini adalah 3,22. Nah, ya. Itu tadi contoh yang sederhana juga ya. Baik, kita akan lanjut lagi ke contoh yang mungkin lebih ini lagi ya, lebih meningkat lagi. Ya, lebih meningkat lagi tingkat kesulitannya. Oke, baik. Pada contoh selanjutnya ini ya, kita akan mencari nilai grade dari mahasiswa tersebut ya. Nilai grade, kalau yang tadi berdasarkan grade kita dapat nilai. Nah, kalau ini kebalikan, kita dapatkan nilai, kemudian kita ingin mencari grade-nya berdasarkan ini tadi nih, berdasarkan tabel nilai di sini. Nah, jadi ada 3, ini kondisinya ketika sedang sidang ya, sidang atau seminar. Setelah sidang, maka kalau ada 4 penguji, maka nilai ke masing-masing keempat penguji ini akan dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan. Nah, kemudian dari situ nanti ketahuan, dari rata-rata itu ketahuan dia grade-nya apa, A, B, C, D, atau E. Nah, gitu.
Baik, sekarang pertama kita hitung dulu jumlahnya. Jadi sama dengan sum, ya. Kita hitung. Enter. Oke, total 317. Rata-rata kita gunakannya fungsi average ya, average. Ini baru enter. Ya. Jadi rata-rata 79,25 ya. Baik. Baru dari 79,25 ini, maka kita harus secara otomatis ya tentukan ini. Jadi kalau secara manual kita lihat posisinya ada di sini di B. Ya, 79,25 di antara 70 80. Nah, sekarang bagaimana dengan Excel-nya? Kan nggak mungkin Excel manual ya. Kalau kawan-kawan menggunakan Excel tapi kerja masih manual, buang aja Excel-nya gitu. Bagus pakai mesin tik aja ya. Oke, baik. Nah, caranya begini ya. Sebelum kita lanjut untuk menggunakan fungsi ini, saya kenalkan lagi sebuah fungsi lagi ya, yang akan membantu dalam proses perhitungan nih, yaitu fungsi n. Nah, fungsi n adalah fungsi logika juga, di mana fungsi n ini ya secara garis besar fungsi n ini akan dijalankan apabila nilai tersebut berada di dalam jangkauan ya, n tersebut. Jadi misalnya 5, 7. 5 dan 7. Dia harus di antara 5 dan 7. Nah, kalau di luar itu, maka nggak dijalankan. Maka dia harus value if false kalau dia nggak jalankan. Nah, kalau dia di dalam itu, maka dia value if true. Artinya kondisi harus berada dalam jangkauan tersebut. Nah, cara membuatnya seperti ini ya. N, jadi N ini bisa diawali batas awal, kemudian batas akhir, ya. Ya, sama dengan N, buka kurung, batas awal, koma, batas akhir, tutup kurung. Atau kebalikannya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini contohnya, N, ini batas awal, lebih besar sama dengan 80, lebih kecil dari 100. Atau, nah, N lebih kecil dari 100, nah, tidak ada masalah. Jadi, dia hanya menjalankan yang ada dalam jangkauan atau dalam range 80 ke 100 tersebut. Nah, baik, dengan fungsi ini maka kondisi yang tadi, ya, pada contoh yang tadi itu akan mudah kita selesaikan. Baik, kita kembali ke contoh tadi. Nah, sekarang berarti kita gunakan sama dengan if, kita langsung aja. Karena kalau saya banyak cakap cerita lagi, saya kulas teori makin pening ya kan gitu. Makin nggak paham. Kita langsung aja. Jadi begitu nanti kalau ada masalah, langsung kita bahas. Baik, kita lanjut saja. Kita langsung aja ke programnya ya. Kita akan langsung praktekkan saja. Sama dengan if, buka kurung, ya. N tadi. N apabila nilai rata-rata lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama dengan 90, itu batas awal. Kemudian nilai rata-rata klik lagi lebih kecil sama dengan 100, klik aja ini. Oh, lupa saya, tekan F4-nya, jangan lupa dikunci F4. Nah, nanti ketika di copy. Oh, nggak perlu ya, ini nggak di copy, sorry. Nggak perlu di copy ya. Oke, nah, kemudian tutup kurung. Itu tutup kurung N, bukan untuk ininya, untuk if-nya. Baru logicalnya ya, baru logical testnya. Baru kemudian, nah ini baru, kalau itu memenuhi, maka nilai grade-nya adalah A. Nah, oke, koma. If lagi, buka kurung, N lagi, apabila ini rata-rata lebih besar, nah, ini 90, berarti harus lebih besar 80, lebih besar sama dengan 80, klik aja nih. Kemudian koma. Nah, tadi udah yang di batas awal tadi udah lebih besar sama dengan 90, maka yang ini harus lebih kecil dari 90. Maka ini
ya rata-rata lebih kecil dari 90, klik aja ini. Maka tutup kurung, maka nilainya adalah B+, klik. Selanjutnya if lagi. Jadi kita tidak usah ketik angkanya 100, kita hanya pilih selnya aja. Jadi itu memudahkan. Kita nggak perlu hafal sel nomor berapa, nggak perlu. Kita hanya klik aja. Nah, itu diklik. Jadi lanjut if n buka kurung. Nah, ini nilai rata-rata lebih besar sama dengan 70, ya, koma rata-rata lebih kecil dari 80 untuk kurung n, maka if true dia B, ya, gitu. Koma lagi, if lagi, n lagi, logicalnya kalau rata-rata lebih besar sama dengan 60, ya, koma rata-rata lebih kecil dari 70, ya, untuk kurung koma, maka nilainya C plus, ya. Kemudian if lagi, n lagi, jika rata-rata lebih besar sama dengan 50, koma rata-rata, ini rata-rata ya, rata-rata nih saya klik aja, lebih kecil dari 60, tutup kurung, maka nilainya C, ya, C. Baru if lagi, n lagi. Nah, jika rata-rata lebih besar sama dengan 40, ya, dan rata-rata, klik aja rata-rata lebih kecil dari 50, dari ini klik aja 50, maka nilainya adalah nih, klik aja nih. Nah, selanjutnya adalah nilai terakhir, berarti nggak perlu lagi if. Selain nilai itu adalah E, ya, gitu kan. Di koma, selain itu adalah, kalau mau pakai ini boleh arahkan kemari. Nah, itu dia kira-kira. Nah, kemudian tutup 1, 2 sampai dia hitam. Terus itu terakhir, enter. Iya. Jadi kalau udah warna hitam berarti tadi ada kurung tutup terakhir. B, kita cek. Benarkah? B 79,5, ya. Maaf, saya ulangi lagi. Kita cek ya, 79,25 kalau kita lihat kemarin adalah B. Nah, artinya rumus kita tadi, rumus if kita tadi benar. Nah, ini kalau keterangan ya sekarang tinggal grade-nya. Lulus nggak dia? Nah, ya kan? Kalau nilai kelulusan adalah C, ya, adalah 50, nah, maka kita bisa buat gini. If, ya, bisa if ini lebih besar sama dengan mana dia? C, 50, ya kan? Koma, maka lulus. Selain itu tidak lulus. Tidak lulus. Ya, enter. Ya, lulus. Nah, udah kan? Nah, kalau masih agak agak rumit, agak sulit, atau masih sulit untuk memahaminya, dicoba dilatih. Jadi latihan ini coba ya, video ini diputar lagi, kemudian dicoba. Nah, mudah-mudahan nanti setelah sekian kali mencoba nanti lama-lama memahami. Baik kawan-kawan, itu aja saya pikir video tutorial saya tentang pemakaian fungsi if, ya, fungsi if, cara mudahnya ya untuk memahami fungsi if, sehingga kawan-kawan nanti bisa menggunakan untuk berbagai keperluan. Semoga video ini bisa memberi inspirasi untuk kawan-kawan dan memberikan sehingga meningkatkan kreativitas kawan-kawan sekalian. Baik, segala aktivitas kita
akan berjalan baik apabila kita tetap dalam keadaan sehat. Maka kawan-kawan sekalian, jaga kesehatan, tetap rajin berolahraga, dan tetap berpikir logika. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video tutorial saya yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.